Jangan sampai kita senang karena dia menderita, jangan ya. Dan juga di sini dikatakan bahwa kalau orang zaman ini berbeda dengan zaman yang dulu. Halo semuanya, kembali lagi di Pas Podcast kita, Sola Scriptura. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kim Aurora, dan untuk narasumber kita pada hari ini, boleh dong perkenalkan dirinya? Oke, hai. Hai. Oke, jadi mau perkenalkan nama Miss Nikita Herman. Oke, panggil aja Miss Niki ya, supaya lebih dekat gitu. Oke. Selanjutnya Miss Niki mengajar di Perguruan Advent Salemba, mengajar agama. Kemudian apa lagi yang mau diketahui? Itu aja? Udah, mungkin itu aja Miss. Okay. Thank you banget sebelumnya udah menyempatkan waktu untuk dapat menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Karena teman-teman, pada hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu tentang gaya hidup orang Kristen menurut Alkitab. Kalau teman-teman ketahui, gaya hidup itu adalah kebutuhan sekunder manusia yang dapat berubah sesuai dengan zamannya. Nah, Miss Niki, apa arti gaya hidup Kristen itu? Oke, gaya hidup Kristen itu adalah suatu gaya hidup di mana setiap umat Kristiani itu harus hidup sesuai dengan teladan yang Yesus hidupkan di dunia ini. Kemudian, kalau gaya hidup itu berarti harus dihidupkan setiap hari ya. Jadi gaya hidup role model gitu. Sebagai iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti itu. Oke, jadi gaya hidup Kristen itu adalah menjadikan Tuhan Yesus sebagai landasan hidup kita. Ya. Nah, kalau misalkan di lingkungan kita, gaya hidup itu dilihat dari cara kita berpakaian, cara kita berbicara, atau kebiasaan-kebiasaan kita lainnya. Seperti apa sih di dalam Alkitab itu gaya hidup itu? Oke, kalau dalam ayat Alkitab tuh banyak ya dijelaskan. Oke, yang pertama kita buka Alkitab ya. Di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12, di situ katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi dari sini dikatakan bahwa kita sebagai orang-orang percaya harus menjadi teladan dari setiap perkataan kita, setiap tingkah laku kita, setiap apalagi nih, kasih kita, setiap kesucian kita. Jadi jangan lupa ya, kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristiani, gaya hidup kita adalah harus menjadi teladan bagi orang lain. Perkataan, tingkah laku, kesucian, dan juga kasih kita kepada sesama. Kemudian ada lagi nih, gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu mari kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Ayo, yang punya Alkitab, yang nonton saat ini, mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Oke, Miss bacakan ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti kehidupan kita harus sesuai dengan firman Tuhan, karena kita hidup di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Kemudian nih ada lagi, gaya hidup Kristen juga meliputi gaya hidup yang sehat ya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 itu menuliskan bahwa tubuh kita, orang-orang muda ingat nih, tubuh kita adalah bait Roh Kudus Allah. Jadi kalau kita rasa bahwa ini milik saya, tubuh saya ini milik saya sendiri, saya mau mengerokok kayak, saya mau buat apa kayak, itu terserah saya. Tapi jangan lupa ya bahwa bait ini adalah
tubuh ini adalah bait Roh Kudus Allah. Jadi contohnya, kalau bait Roh Kudus Allah berarti kalau kita merokok itu cocok nggak sih kalau dijadikan bait Allah gitu? Kita menaruhkan hal-hal yang tidak baik dalam tubuh kita seperti tato, kemudian minum-minuman keras, kemudian mungkin kita tidur telat malam, larut malam. Apakah itu bisa menjadi dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus Allah? Tentunya tidak ya, karena tercemar atau enggak bukan lagi menjadi sebuah bait Allah, tapi mungkin tempat yang lain lah ya, tempat yang tidak layak gitu untuk Roh Kudus tinggal. Nah, jadi ingat bahwa gaya hidup sehat kita yaitu harus gaya hidup yang baik. Dan juga ingat bahwa Tuhan telah membeli kita dan telah lunas dibayar. Berarti ini memang sama sekali bukan tubuh kita. Kita harus jaga baik-baik. Bukan milik kita lagi, tapi milik Allah. Dan juga di sini katakan, kita mempunyai tanggung jawab untuk memuliakan Allah melalui tubuh kita. Nah, bagaimana nih orang-orang muda? Kalau tubuh kita ini ketika memuliakan Allah, apakah tubuh kita ini sudah layak? Apakah tubuh kita ini tetap kita bisa jaga suci? Apakah tubuh kita ini tetap bisa memuji Tuhan walaupun tidak ada lagi kekurangan atau hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak kebayang kita masukkan dalam tubuh kita, atau kita pakai tubuh ini dengan hal-hal yang tidak baik? Kita harus tanyakan kepada diri kita masing-masing ya. Dan untuk itu jangan lupa gaya hidup Kristen juga adalah gaya seseorang yang harus kebiasaannya mengucap syukur dalam segala hal. Kapanpun dan dimanapun, kalau keadaan kita mungkin pada satu saat susah atau sedih atau mungkin lagi gembira atau senang, kita harus selalu menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita baca di Alkitab lagi. Nih, Miss ajak kita kembali membuka Alkitab kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Miss bacakan ya. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. So, jangan lupa ya mengucap syukur dalam segala hal orang-orang muda. Kemudian ada lagi, kita harus mempunyai belas kasihan kepada orang lain. Memilih kasih. Karena Yesus telah mengasihi kita. Untuk itu, kita sebagai umat-umat Kristen harus menyalurkan kasih itu, belas kasihan itu kepada orang lain. Kalau orang-orang pada saat ini menyalurkan kasihnya, contohnya kalau ada yang susah ditolong, inisiatif gitu. Oh, kasihan teman saya susah, saya harus inisiatif membantu teman tersebut yang sedang susah. Kemudian kalau dia lagi bersenang hati teman kita juga harus ikut senang. Jangan sampai kita senang karena dia menderita, jangan ya. Karena seringkali anak-anak biasanya senang banget nih kalau ada orang yang ditindas tuh ketawa-ketawa gitu. Nggak boleh, itu bukan gaya hidup orang Kristiani. Kemudian di sini dikatakan juga, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dan gambaran anaknya. Waduh, ini juga tugas yang sangat berat ya yang harus kita lakukan sebagai orang-orang muda, di mana ternyata kita gaya hidup umat Kristiani harus serupa, segambar dengan Allah kita. Nah, oke, kalau serupa dan segambar itu bagaimana sih? Kim, menurut Kim, serupa dan segambar dengan Allah kita. Salah satu contohnya. Oke, kalau menurut saya, Miss, serupa dan segambar dengan Allah itu adalah menolong teman-teman kita yang sedang kesusahan. Oke, berarti ya kita semua sudah tahu ya. Jadi itulah sebagai informasi atau lagi tambahan pengetahuan kita, jangan lupa orang-orang muda, ternyata dalam Alkitab ini sudah sangat lengkap dan sudah ada
bagaimana tuntunan atau nasihat-nasihat bagi orang-orang Kristen harus berkehidupan sama seperti Yesus dan mengikuti akan teladan dari Yesus. Seperti itu. Oke, bagus sekali ya Miss Niki, gaya hidup yang diajarkan di dalam Alkitab itu. Jadi teman-teman yang menonton kiranya boleh dipraktekkan ke dalam kehidupan masing-masing. Nah Miss Niki, omong-omong soal mempraktekkan, menurut Miss Niki sendiri bagaimana praktek gaya hidup di zaman kita sekarang ini? Kalau untuk praktek kehidupan kita zaman ini banyak sekali ya teknologi yang sudah membuat umat-umat Kristen sudah hilang fokus. Kalau ibadah sekarang kayaknya online, bisa dari rumah, gak usah datang ke gereja. Jangan, karena Tuhan bilang apa? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kemudian juga seringkali kata-kata umat sekarang ini tidak sesuai dengan apa yang Yesus inginkan. Harus kata-kata motivasi, kata-kata berkat, atau pergaulan orang-orang muda sekarang nih biasanya pakai kata-kata keren nih. Kata-kata apa sih namanya? Kata-kata singkatan yang keren-keren. Tapi seringkali itu menyakiti akan hati sesamanya. Dan juga di sini dikatakan bahwa kalau orang zaman ini berbeda dengan zaman yang dulu, di mana kalau kita berpikiran yang positif, kita juga harus kalau orang-orang yang berpikiran negatif, kita sebagai umat Kristiani harus menyambung kata dengan yang positif. Dan juga jangan sampai kita gaya hidup yang sekarang sama dengan orang yang lain. Kita harus lebih gaya hidup ini sama seperti yang dulu, yang baik-baik, yaitu kita jangan sampai kita tidak ke gereja, jangan sampai kita tidak berdoa, jangan sampai kita lupa akan ibadah, jangan sampai kita lupa akan Tuhan kita karena kesibukan kita, karena handphone atau apapun yang ada di dalam zaman ini ya, zaman sekarang ini. Dan akhirnya fokus kita terbagi, dan di situ juga dikatakan bahwa pada zaman ini banyak sekali percabulan, banyak sekali juga ajaran-ajaran yang tidak senonoh ya, yang orang Kristen harus ikuti. Jangan sampai kita terbuai oleh zaman yang sekarang ini. Kita harus fokus mengenai akan gaya hidup seorang Kristiani. Oke, jadi ada banyak hal-hal duniawi yang menggoda kita dan membuat kita semakin jauh dari Kristus ya Miss. Iya. Nah kalau begitu bagaimana sih cara supaya kita dapat tetap teguh mengikuti gaya hidup orang Kristen? Oke, jadi bagaimana sih caranya supaya kita tetap teguh ya, bisa mempertahankan iman kita? Orang-orang muda, walaupun seringkali kalian merasa lemah akan iman kalian, ingat bahwa hanya meneguhkan iman kalian hanya dengan cara yaitu kembali kepada Yesus Kristus. Jangan ada lagi kalian kembali ke mungkin contohnya karena galau pergi ke diskotik minum minuman keras terus curhat ke teman. Enggak, kita harus curhat ke Tuhan. Orang-orang muda nih biasanya curhatnya ke sosial media, mungkin apa lagi ya. Pokoknya ya menomorduakan Tuhan lah. Dan intinya kalau kita mau memperkuat iman kita adalah kita harus mempertahankan dengan cara merenungkan akan firman Tuhan pada pagi hari dan juga berdoa, ibadah, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Karena seringkali setan senang sekali kalau ada orang-orang muda yang jatuh imannya, yang goyah imannya. Supaya kuat, ingat, jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan, membaca firman Tuhan, selalu berdoa dalam hati, minta tuntunan kuasa Roh Kudus, hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan juga sini dikatakan kita harus meninggalkan hal-hal dunia yang bisa mengacaukan pikiran kita untuk fokus kepada Kristus Yesus. Seperti itu. Oke, jadi kita harus
terus menjadikan Tuhan Yesus pedoman di gaya hidup kita ya teman-teman. Nah sebenarnya teman-teman saya ingin membahas dengan lebih lanjut dengan Miss Niki, tetapi sepertinya sekian video kita pada hari ini. Thank you Miss Niki sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye.